HP kemana? Ini HP-nya. Kau sama siapa? Sama-sama. Kalau positif. Coba dong. Ya. Itu pertama kapan? Pakai dasi dengan tali. Apa sih? Angkat satu. Coba mundur. Nasi goreng. Tabek pun. Ya pun. Selamat siang. Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 telah melakukan penangkapan terhadap saudara S beserta rekannya terhadap pengungkapan kasus tindak pidana 338 340 saudara Margianti binti Magirjo, yang dimana kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tepatnya di dusun Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Kurang tepatnya 1x24 jam, tim TKP 308 Polres Lampung Tengah bersama TKP 308 Polda Lampung telah berhasil mengamankan pelaku yang berjumlah 4 orang berinisial S, AA, RM, dan MF yang saat ini sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah. Atas keberhasilan ini saya ucapkan terima kasih, dan masyarakat tidak boleh takut bahwa kami tetap hadir dan cepat untuk melakukan penuntasan kejahatan-kejahatan pidana baik street crime maupun kejahatan umum lainnya. Saya mohon masyarakat tetap dalam keadaan kondusif, aman, bahwa ini murni tindak pidana pembunuhan. Mungkin nanti teknis kronologis kejadiannya akan dijelaskan oleh Bapak Kasat Reskrim secara detail kejadian dan proses penangkapannya. Terima kasih. Untuk Kasat Reskrim bisa disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di sini dalam rangka press release. Tentunya ini adalah kali yang kesekian kalinya kita melakukan kasus pembunuhan di tahun 2021 ini. Kami hadirkan juga Pak Eko, Ketua LPA dari Lampung Tengah. Kenapa kami hadirkan? Karena dari 4 pelaku, 3 masih anak-anak, masih di bawah umur. Nah, tentunya ini nanti kita akan melakukan pendampingan melalui LPA dan Bapas dalam proses pemeriksaan. Terima kasih. Kejadian pembunuhan ini di Desa Dono Arum sudah dijelaskan oleh Pak Kabakop tadi. Hari Minggu ditemukan mayat itu jam 6 pagi kurang lebih. Kemudian kita amankan pelaku kemarin, sudah kita ketahui dari pagi, lalu bisa kita ambil pas siang hari Senin tanggal 29 November kita amankan. Adapun antara pelaku dengan korban sebenarnya sudah sama-sama kenal. Pelaku ini sudah lama kenal dan mereka sering berteman. Namun di dalam pertemanan ini rupanya si pelaku atas nama SJ ini menyimpan dendam karena sering diperolok-olok oleh korban, mungkin hal-hal yang sensitif tentang kekeluargaan, sehingga niat daripada pelaku mengajak teman-temannya yang lain, yang 3 orang masih di bawah umur ini adalah DK, kemudian AA, kemudian MF. Ini masih di bawah umur semua, dan di bawah, saya yakin ini semua di bawah pengaruh dari hasil pemeriksaan juga seperti itu, di bawah pengaruh oleh
SJ. Sehingga mereka melakukan perbuatan ini sudah direncanakan dari hari Sabtu, kemudian Sabtu sore mereka bertemu, kemudian habis maghrib ketemu dan jalan-jalan sekitar jam 9 sampai jam 10. Kejadian ini, pengeksekusian pembunuhan ini terjadi sekitar jam 3:30 pagi di Desa Donoarum. Dia menggunakan jeratan tali sepatu awalnya, kemudian jeratan bekas dasi. Belum yakin korban meninggal, ukuran nadi tangan kanan diputus menggunakan senjata tajam jenis pisau. Kemudian barang bukti yang sudah kita temukan adalah handphone korban, tas korban, kemudian alat-alat pendukung lainnya, kendaraan tersangka maupun kendaraan korban sudah kita temukan semua. Berikut 4 orang pelaku sudah kita amankan semua di Polres Lampung Tengah ini. November 2021 sekitar pukul 22 dikarenakan tersangka atas nama Sanjaya telah berniat berencana membunuh korban. Lalu tersangka Sanjaya bertemu dengan korban di lapangan sepak bola Donoarum, Kecamatan Ciputi Agung, Lampung Tengah. Tersangka SJ dan korban jalan-jalan di sekitar Bandar Jaya menggunakan sepeda motor korban. Dalam perjalanan tersangka SJ cekcok mulut dengan korban dan memang sudah direncanakannya juga, kesal sakit hati sehingga mengejek saudara SJ, sehingga dia mengajak saudara DK, kemudian saudara MF dan saudara AA untuk melakukan peristiwa pembunuhan ini. 2 orang pertama yang kita amankan, SJ dan DK, kita amankan di daerah satu tempat yang sama di Desa Adijaya juga, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kemudian baru berikutnya yang 2 orang MF dan AA kita ambil di rumahnya masing-masing pada waktu yang bersamaan. Berikut barang bukti yang ada sama SJ berupa sepeda motor dan handphone milik korban yang sudah kita temukan pada waktu itu, baru kita kembangkan kepada MF dan A. Kemudian kita bawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, pengembangan terkait dengan permasalahan peristiwa pembunuhan. Pak, untuk luka pada korban itu tuh di bagian mana aja ya? Ya, lukanya di bagian leher, ada bekas jeratan, kemudian ada sayatan di tangan kanan, ya, di nadi tangan kanan, kemudian di bagian punggung bagian belakang seperti tusukan senjata tajam. Itu luka yang mematikan itu dari leher sama tangan. Dari 4 pelaku itu apa melakukan semua itu Pak, yang dari luka-luka pada korban? Ya, perannya ada semua, ada yang menarik, ada yang memotong nadi tapi secara bergantian, ada yang melakukannya secara aktif, ada juga yang melakukannya tidak aktif atau pasif. Untuk pelaku utama sendiri, Tentunya himbauan kita kepada orang tua maupun masyarakat ya secara umum, karena ini tentunya anak-anak, sebaiknya pengawasan ini benar-benar waskat, melekat kepada anak-anak kita. Apabila melihat anak kita mempunyai perilaku yang lain, jangan dibiarkan, segera selidiki, cari tahu apa penyebabnya. Ini saya yakin seringnya mereka kumpul-kumpul yang tidak ada kepentingannya, atau tidak ada kumpul-kumpul yang nggak jelas, mungkin minum-minum di situ, bahkan juga mungkin pernah melakukan narkoba ya. Nah, hal ini yang tentunya harus diawasi oleh yang setiap masyarakat punya anak yang sebagai orang tua. Ini benar-benar diawasi anak, jangan sampai kecolongan seperti ini. Kaget setelah anak-anaknya melakukan ini, kok bisa ya. Sebenarnya tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka anak yang menjadi tersangka itu harus didampingi oleh penasihat hukum dan pekerja sosial ya. Nah, nanti dari hasil pendampingan kita, asesmen kita, apakah anak ini, tersangka ini memerlukan pendampingan psikolog. Nah, nanti arahnya kita akan asesmen bersama Bapas
kemudian nanti kita akan lakukan apa yang kira-kira anak ini ada masalah lain nggak gitu kan. Nah nanti itulah yang akan kami laporkan kepada Bapas, kemudian pada waktu sidang juga akan kita lakukan, karena memang ini anak-anaknya mempunyai undang-undang lex spesialis ya, undang-undang yang memang mengikat, walaupun dia pembunuhan, pasalnya juga maksimal hukumannya 10 tahun, itu maksimal untuk anak-anak ya. Nah jadi terkait dengan kasus yang kita ungkap ini memang kita betul-betul prihatin gitu ya, betul-betul prihatin, tidak nyangka ini Pak Kabak Op. Jadi ada 3 anak yang ikut di dalamnya, dan itu peran sertanya masing-masing itu memang melakukan gitu kan. Beda dengan kemarin waktu pertengahan tahun itu ada di salah satu kecamatan, tapi mereka hanya ikut yang dewasa gitu ya. Nah ini sama-sama ikut gitu loh. Nah ini harapannya adalah semuanya, jadi orang tua dan mungkin pemerintah daerah juga harus segera punya inovasi lah. Ini sudah luar biasa Lampung Tengah ini daruratnya ya. Jadi kalau kita biasa-biasa aja ya nanti tidak nutup kemungkinan nih Pak Kabak Op dan Pak Kasat, kita akan terus menerus ada permasalahan-permasalahan anak. Jadi kami sebagai lembaga perlindungan anak yang setiap hari harus mengawal, mendampingi sampai anak-anak itu keluar dari tahanan, itu berharapnya ini pemerintah daerah juga harus aktif, masyarakatnya juga harus aktif, orang tuanya juga harus betul-betul pengawasannya ditingkatkan, karena kan garda terdepan perlindungan anak itu sebenarnya ada di orang tua, ya, di keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ya. Katanya OTW.